Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Tentu berbeda dengan hari-hari minggu biasanya bahwa peribadahan hari ini kita mengadakan di rumah masing-masing. Namun biarlah di hari Tuhan ini tetap tidak mengurangi rasa syukur bersama kita di dalam ibadah. Kita bisa menikmati perayaan iman bersama dengan seluruh keluarga dan juga jemaat Tuhan di GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Mari kita akan memujikan pujian ini, keagungan Tuhan. Tuhan kami yang Maha Pengasih, Allah yang besar yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang istimewa, kami bisa melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Sungguh Tuhan, itu tidak mengurangi rasa syukur kami kepadamu, karena bersama dengan keluarga kami bisa menikmati peribadahan bersama. Pimpin kami Tuhan, dari awal sampai akhir dalam peribadahan ini. Kami memohon kasih karunia-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena ketika kami berkumpul 1-2 orang di dalam-Mu, Engkau hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini pun bersama kita akan menyiapkan hati di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sungguh dengan syukur, dengan penuh penyerahan diri, kita akan mempersiapkannya. Mari pujian Aku Percaya, kita akan nyanyikan bersama. Begitu
Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Haleluya. Amin. Kita akan bersama membuka Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini sungguh menjadi hari yang istimewa karena kita bisa menikmati peribadahan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman-Nya yang terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Hidup sebagai anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sebuah meme yang sangat viral. Saya memastikan bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pernah melihatnya. Yakni meme yang menggambarkan sikap ibu pada waktu dulu, zaman dulu, dengan sikap ibu pada zaman now atau zaman sekarang. Digambarkan bahwa ibu pada waktu dulu, zaman dulu, harus sering memaksa anaknya pulang ke rumah karena terlalu banyak bermain di luar, dolan. Sedangkan pada zaman sekarang, ibu harus memaksa anak keluar rumah supaya mau bersedia untuk bermain, karena sang anak lebih banyak berada di dalam rumah menikmati permainan game atau gadgetnya, sibuk dengan telepon pintarnya, smartphone-nya. Pasti tahu meme itu, ya Bapak Ibu ya. Meme tersebut sangat tepat dengan situasi saat ini. Bagaimana para orang tua harus aware, harus peduli dengan anak-anaknya, cara bersosialisasinya. Satu sisi merasa senang
karena anak-anak tidak banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Tapi ini juga Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih Tuhan. Di rumah, tapi apa yang dilakukan di dalam rumah? Para orang tua dulu sering khawatir kalau anaknya keluar rumah, bergaul dengan teman-temannya atau orang-orang yang ada di luar rumah. Dan para orang tua sering merasa khawatir. Komunitas seperti apa sih rekan-rekan anaknya? Siapa saja sih anak-anaknya ini bermain, anak-anaknya ini bergaul? Tapi di sisi lain ketika anak-anak di rumah, para orang tua juga harus lebih peka, harus lebih peduli dengan anak-anaknya. Para orang tua mesti memiliki kesadaran bahwa mendampingi, menolong, mendidik anak-anak merupakan panggilan yang sangat penting. Bahkan menjadi hal yang penting tidak hanya bagi orang tua, tapi juga bagi institusi pendidikan, juga institusi keagamaan seperti gereja. Bahkan tentu Bapak Ibu sangat tahu, gereja secara serius menangani pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu. Benar apa tidak? Ini juga menjadi introspeksi bagi GKMI Jekulo. Apakah sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu kita? Dalam teks kitab suci, betapa melimpahnya kisah-kisah yang menyentuh sisi-sisi kehidupan anak. Bagaimana kitab suci secara gamblang memaparkan tentang kehidupan anak-anak. Kita ingat Musa, sewaktu masih bayi diambil oleh putri Fir'aun lalu dididik di istana Fir'aun sebagai bagian dari rencana Allah untuk umatnya. Kita juga mengetahui bersama Samuel, bagaimana panggilan untuk menjadi nabi Allah, menjadi utusan Allah disuarakan oleh Allah sejak kecil, sejak dini ketika Samuel masih anak-anak. Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan, sejak anak-anak, saya pikir pastinya adalah karena didikan Maria dan Yusuf, sehingga Yesus kecil memiliki ketertarikan yang begitu luar biasa tentang firman Allah, tentang bait Allah. Dan itu kita lihat bersama ketika ia berada di bait Allah dan berdiskusi dengan para ahli Taurat, ahli agama waktu itu. Yesus sendiri dalam pelayanannya sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Pada kesempatan ini, Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang sangat penting. Bagaimana hidup sebagai anak. Pada waktu itu, ketika banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus setidaknya harus memahami hal ini. Teks ini bercerita mengisahkan bagaimana banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang percaya itu adalah orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberi penekanan, pengajaran yang teramat penting bahwa setiap orang yang mengaku percaya kepadanya harus bersedia menjadi murid. Tuhan Yesus berkata,
temanku, kamu benar-benar adalah muridku, dalam ayat yang ke-31. Setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus pasti menyerahkan dirinya untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan hidup sebagai seorang murid haruslah memiliki sifat, sikap, mau belajar, mau dididik, setia, taat sampai akhir. Tidak ada kegagalan, tapi bersedia untuk dididik, diajar, bersedia untuk berdiam diri, bersedia untuk taat. Itulah kehidupan murid. Kalau orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia harus menyediakan diri untuk belajar, setia, taat sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang biasanya tidak bersedia untuk mau dididik, tidak bersedia untuk dididik, tidak bersedia untuk diajar. Maunya langsung jadi, maunya langsung memperoleh hasil. Tidak ada. Seorang murid butuh proses untuk belajar. Tapi firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 ini kita dapat mengetahui bersama, menjadi murid Tuhan Yesus akan memperoleh berkat dari Tuhan Yesus. Berkatnya apa? Dalam ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini berkatnya Bapak Ibu, yakni mengetahui kebenaran dan dimerdekakan oleh kebenaran itu. Saya mengutip dalam sebuah tulisan mengenai hal ini. Kamu akan mengetahui kebenaran, akan mengetahui kebenaran yang diperlukan dan yang bermanfaat untuk diketahui, dan akan menjadi semakin teguh lagi dalam percaya kepadanya. Akan mengetahui kepastian dari kebenaran itu, bahwa kebenaran di dalam Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk memerdekakan dari segala ikatan penghakiman, dakwaan, dosa-dosa yang mengikat dan memperbudak selama ini. Yesus Kristuslah yang memerdekakan dari belenggu dosa. Titik. Selesai. Itulah kebenaran. Itulah yang menjadikan merdeka dari segala kuasa dosa. Kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus sungguh sempurna. Merdeka di dalam Tuhan Yesus itu artinya menjadikan Dia, yakni Tuhan Yesus itu menjadi penguasa, menjadi satu-satunya yang memerintah di dalam kehidupan. Maka segala kehidupannya akan diatur, akan diarahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan tunduk kepada Tuhan Yesus, memiliki tujuan yang baru, dan salah satunya adalah Bapak Ibu, selalu ingin kebenaran, selalu ingin melakukan kebenaran, selalu percaya kepada kebenaran yang hanya di dalam Dia, dan
menolak segala urusan, pikiran, tindak tanduk dosa. Dan yang terakhir adalah bahwa mereka yang hidup demikian inilah yang disebut sebagai anak, yakni anak Allah yang diberi karunia yang teramat berharga. Ayat 35, demikian firman Tuhan. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tetap tinggal di dalam rumah bapaknya. Bapak Ibu, saat-saat ini kita mengetahui keadaan yang terjadi. Sampai-sampai kemudian pemerintah menghimbau, memberikan keputusan yang harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan secara khusus pemerintah menghimbau institusi rohani, salah satunya adalah gereja, supaya seluruh rakyat tanpa terkecuali dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini untuk lebih banyak melakukan kegiatan di rumah, work at home, bekerja di rumah, study at home, belajar di rumah, bahkan ibadah pun dilaksanakan di rumah seperti yang kita laksanakan hari ini. Dan kita tidak tahu akan sampai kapan. Minggu depan mungkin, minggu depannya mungkin juga. Gereja-gereja juga banyak melakukan hal yang sama. Minta maaf, saya tak minum dulu. Ternyata tidak mudah Bapak Ibu menghandle acara seperti ini. Saya tak batuk dulu ya. Jangan takut batuk tapi tidak menyebarkan virus, karena kita dibatasi oleh tempat. Saya akan lanjutkan bersama. GKM Cikulo dan gereja-gereja berbagai denominasi melakukan peribadahan di rumah masing-masing. Bukan ditiadakan peribadahannya, tapi peribadahan dipindahkan di rumah karena situasi yang ada. Bapak Ibu, dengan kondisi seperti ini, kita bisa mengambil hal yang baik juga, bahwa kita bisa menikmati waktu lebih banyak di rumah bersama dengan anggota keluarga. Kita bisa menikmati waktu yang spesial bersama dengan keluarga. Selama ini mungkin ada anak-anak yang tidak terlalu menerima hak-haknya sebagai anak, karena kita para orang tua lebih banyak bekerja di luar dan hanya sedikit memberi waktu bagi anak-anak. Mungkin juga para suami yang selama ini sibuk bekerja dan melalaikan atau terkurangi waktu spesial bersama dengan istri. Maka saat ini adalah saat di mana tetap tinggal di rumah adalah
karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, tetap tinggal di dalam rumah Bapa. Itu adalah berkat bagi anak-anaknya. Di rumah Bapa, menerima hak-hak sebagai anak, memperoleh harta warisan dari Allah. Apa itu? Saya membaca dalam Injil Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah yang disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Rumah yang disiapkan secara khusus, di mana di rumah tersebut kita, anak-anaknya, akan menerima hak, akan menerima warisan daripadanya. Apa itu warisannya? Warisannya adalah anugerah keselamatan, hidup kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, mari bersama kita mesti semakin teguh, semakin kokoh di dalam Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diuji untuk memiliki kehidupan sebagai seorang anak yang mau untuk dididik, diajar sebagai murid. Bagaimana kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, mempercayakan seluruh hidup di dalam kuasa-Nya, dan dengan terus-menerus hidup di dalam kebenaran-Nya. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan yang tidak menentu seperti ini. Percaya saja kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita. Ia pasti akan menolong kita. Ambillah sikap hidup sebagai anak-anaknya. Terus percaya, terus berdoa. Yakinlah Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita akan bersama berdoa. Ya Allah kami yang besar, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, penolong penghibur kami. Kami bersyukur karena Engkaulah yang menjadikan kami sebagai anak-anak Allah, di mana hidup sebagai anak-anak-Mu akan memperoleh hak-hak, memperoleh warisan, keselamatan, hidup yang kekal. Tapi sebelumnya biarlah kami mengerti bahwa kami pun harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah tidak hanya berkat yang kami mohon, tapi juga tanggung jawab kami sebagai anak-Mu. Kami lakukan dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami. Haleluya. Amin. Mari bersama saya mengundang kita sekalian untuk berdiri dan kita akan menyatakan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, syafaat kita, kita akan menaikkan pujian, Kaulah harapan. Yesuslah harapan bagi kita bersama. Mari pegang tangannya.
Mari bersama kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat di GKMI Jekulo dan Poncomulyo. Kita berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, maupun juga yang ada dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi Pendeta Julius Rampen. Kami berdoa terus untuk Ibu Yuli Supardi. Kami berdoa untuk Bapak Ferry. Kami berdoa untuk Ibu Saliem Sugeng. Demikian juga dengan Ibu Ngadina. Kami terus mendukung mereka di dalam-Mu Tuhan, supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan secara sempurna, dan lebih dari itu diberikan kekuatan untuk melewati saat-saat kelemahan tubuh ini. Biarlah kekuatan daripadamu Tuhan limpahkan kepada sahabat-sahabat kami yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Hari ini pun kami berdoa bagi jemaat senior kami dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan dalam segala kehidupan mereka. Tidak lupa syukur dan sukacita bagi segenap jemaat yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Kami berdoa untuk Ibu Lingling, kami berdoa untuk Ibu Sonya, untuk Ibu Santi. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sampai pada waktu kelahiran disertai oleh Tuhan. Kami pun mendukung doa bagi segenap jemaat di tengah-tengah situasi saat ini yang tidak mudah. Di bagaimana ada tantangan yang begitu berat, Tuhan menolong kehidupan perekonomian jemaat. Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, sehingga Tuhan, Engkau memberkati mereka melalui setiap usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah anak-anak kami yang saat ini harus melakukan kegiatan belajar di rumah. Tuhan tolong sebagai bentuk ketaatan kepada institusi pendidikan, institusi pemerintah, maka Tuhan, kami harus mengerjakan kegiatan belajar mengajar di sekolah, bahkan sebagian besar pekerjaan di rumah. Tuhan menolong. Hari ini pun kami berdoa bagi seluruh jemaat dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi pandemi yang dialami oleh Indonesia dan juga dunia, pandemi COVID-19. Kami berdoa memohon dengan kesungguhan hati kami, Tuhan, kiranya keadaan ini segera berlalu. Tuhan menolong. Kiranya apa yang terjadi ini membuat kami semakin bergantung kepadamu, membuat kami semakin berpegang teguh kepadamu, Tuhan. Kiranya banyak orang yang sudah menjadi korban dipulihkan di dalam nama-Mu. Banyak juga orang yang harus berduka bersama dengan keluarga karena kehilangan anggota keluarga. Hiburkanlah Tuhan. Biarlah gereja-gereja dimanapun berada bersatu hati untuk berdoa, mendukung saat-saat ini. Secara khusus kami berdoa untuk pemerintah, supaya dengan bijak, dengan hikmat-Mu dapat mengelola keadaan ini dengan tepat dan bijaksana, supaya keadaan segera pulih kembali, segera pulih secara sempurna. Berkati pemimpin-pemimpin kami, supaya dapat menolong seluruh kami melewati saat ini. Kiranya keadaan ekonomi stabil, keadaan politik stabil, keamanan juga stabil. Tuhan tolonglah bagi para medis dimanapun berada,
terkhusus jemaatmu di GKMI Jekulo yang bekerja di rumah sakit, di tempat-tempat fasilitas kesehatan. Tuhan, tanpa terkecuali kami berdoa bagi mereka. Kami mohon pengurapan Roh Kudus, darah Yesus menaungi jemaatmu yang bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Tuhan, tolong mereka Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja supaya tetap dapat melaksanakan peribadahan dengan baik walaupun dilaksanakan di rumah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang telah kita siapkan. Dan sebagaimana firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Mari bersama kita akan berdoa. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Dengan syukur. Inilah ucapan syukur kami. Kami persembahkan. Terimalah Tuhan, sucikan dan kuduskan. Amin. Kita akan bersama menaikkan pujian Berilah yang Baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menolong, membimbing kita dimanapun kita berada. Dan tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong jalan-jalan kita. Sekalipun jalan kita penuh dengan persoalan, kabut yang kelam. Sebagaimana pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Ajarku jalanmu, oh Tuhanku.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita dimanapun berada, terkhusus Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hari ini berada di rumah melaksanakan peribadahan, kita dimanapun berada menerima berkat Tuhan. Mari bersama berkat Tuhan kita terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati kebersamaan dan tetap jaga kesehatan. Biarlah Tuhan menyertai kita sampai akhir nantinya. Tuhan memberkati.